selamat pagi, siang, sore, malam. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan akan menyampaikan laporan yang telah kami buat mengenai analisis pertemuan daring. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan profil tim kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Irsyad Nurrahim, kemudian ada Melati Eka Putri, Muhammad Atif, dan saya, Amelia Putri Fadila. Sebelum memulai pembahasan inti, saya akan memberikan data dan informasi singkat terlebih dahulu untuk mendapatkan sedikit gambaran mengenai topik pembahasan kita kali ini. Yang pertama adalah peningkatan transaksi sebanyak 20% pada 3 tahun terakhir yang menjadi alasan investor ingin melakukan pertemuan dengan perusahaan. Kemudian ada data mengenai kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia yang menyentuh angka 502.110 dan adanya 22 perusahaan di Bekasi yang menjadi klaster utama penyebaran virus corona. Sehingga pemerintah memberikan pedoman operasional pada masa pandemi karena telah ditemukan bahwa kantor merupakan salah satu tempat yang paling berpotensi menambah angka kasus COVID-19 di Indonesia. Dan yang terakhir adalah Society 5.0 yang telah diresmikan dan diikuti dengan perkembangan teknologi saat ini yang dapat memudahkan kegiatan sehari-hari, sehingga pertemuan secara daring lebih kami rekomendasikan. Oke, selanjutnya saya akan langsung membahas mengenai peningkatan transaksi perusahaan. Angka transaksi pada e-commerce Mawar Melati telah mencapai kenaikan sebanyak 20% selama 3 tahun terakhir. Nilai transaksi pada 2019 naik sebanyak 10% dari tahun sebelumnya, menjadi 40 miliar. Selanjutnya pada 2020, nilai transaksi perusahaan naik sebanyak 12,5% dari tahun 2019, yang sekarang menjadi 45 miliar. Hal ini tentunya merupakan berita baik bagi investor, sehingga para investor tidak dapat menunggu pandemi selesai untuk melakukan pertemuan dengan perusahaan. Dan berdasarkan data yang ada, setidaknya ada 5 dari 70 investor yang ingin meningkatkan investasi mereka di perusahaan ini. Untuk pembahasan selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Muhammad Atif. Silakan. Baik, berikut adalah grafik mengenai peningkatan transaksi yang terjadi pada tahun 2018 hingga 2020. Pada grafik ini dapat dilihat bahwa terdapat elektronik, fashion, kecantikan, kesehatan, makanan, hobi, dan lainnya. Yang dimana pada tahun 2018, elektronik mencapai 10,3 juta transaksi. Fashion mencapai 15,8 juta. Kecantikan 11 juta, kesehatan 3 juta, makanan 16 juta, hobi 11 juta, dan lainnya 9 juta. Pada tahun 2019, mereka mengalami peningkatan. Untuk elektronik itu sendiri, mengalami peningkatan sebanyak 2 juta, fashion sebanyak 4 juta, kecantikan sebanyak 2 juta, kesehatan 3 juta, makanan 6 juta, hobi 4 juta, dan lainnya 5 juta. Dan untuk tahun 2020, mereka juga mengalami peningkatan yang dimana pada elektronik mengalami peningkatan sebanyak 5 juta transaksi, fashion 4 juta, kecantikan 3 juta, kesehatan 2 juta, makanan 9 juta, hobi 3 juta, dan lainnya 6 juta. Kasus COVID di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Tercatat per tanggal 23 November 2020 berjumlah 502.110 kasus terkonfirmasi. Sementara untuk kasus yang aktif tercatat per tanggal 23 November 2020 berjumlah 63.722 kasus. Ini juga diperoleh dari rekapan setiap bulannya. Selanjutnya, selain di tempat umum, penyebaran virus corona atau COVID-19 juga terjadi di perkantoran. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, ada 22 perusahaan di Bekasi yang karyawannya teridentifikasi COVID-19 dengan total karyawan 684 karyawan. Dapat kita lihat bahwa berikut data karyawan positif COVID-19, termasuk diantaranya LG sebanyak 250 kasus, Suzuki sebanyak 71 kasus, dan NOK sebanyak 220 kasus. Proses penyebaran virus di perkantoran itu bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti yang dikatakan oleh Pak Ahmad Yuryanto dan Ibu Dr. Devia Irin Putri. Pak Ahmad Yuryanto mengatakan bahwa
penularan virus corona mudah terjadi di perkantoran. Ini karena kualitas udara atau ruangan yang kurang baik, serta masih terdapat karyawan yang kurang peduli akan protokol kesehatan. Misalnya, tidak memakai masker ketika pergi ke kantor, dan juga tidak menjaga jarak sesama rekan kerja maupun dengan yang lainnya. Kemudian, Ibu Dr. Devia Irin Putri juga mengatakan bahwa rapat di kantor sebenarnya masuk ke dalam aktivitas penularan COVID yang cukup berbahaya, yang dimana kita tahu bahwa rapat secara offline itu diharuskan berkumpul, sedangkan pemerintah tidak menganjurkan untuk berkumpul agar bisa memutus mata rantai COVID. Maka dari itu, pertemuan secara daring dan juga bekerja dari rumah merupakan solusi terbaik pada saat pandemi seperti ini. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Irsyad. Nah, sekarang kita masuk ke pedoman perubahan perilaku penanganan selama COVID-19. Ada 5 kegiatan yang diwajibkan oleh Satgas Penanganan COVID-19 kepada sebuah institusi atau perusahaan. Yang pertama merupakan karyawan kerja dari rumah. Yang kedua, tidak mengadakan kegiatan massal. Yang ketiga, perusahaan harus membuat Satgas institusi di lingkungan perusahaan. Yang keempat, apabila ada keperluan penting di kantor, maka perusahaan harus membatasi jumlah peserta rapat yang terjadi secara langsung. Dan yang terakhir, tidak diperbolehkannya untuk makan dan minum secara bersama-sama. Seiring berjalannya waktu, teknologi pun juga semakin maju. Dulu yang kita kira industri 4.0 adalah sesuatu yang sangat wow, sekarang timbul Society 5.0. Nah, apa sih Society ini? Society 5.0 adalah era di mana teknologi tidak hanya sebagai sarana informasi, namun juga sebagai alat yang membantu dalam aktivitas kesehari-harian kita. Di mana dan kapan pertama kali Society ini dilakukan? Society 5.0 ini terjadi pada awal kemunculan COVID-19 dan terjadi di negara Jepang, dan kebetulan sekarang juga sudah diresmikan di negara tersebut. Bagaimana dan mengapa harus menerapkan Society 5.0 pada perusahaan? Salah satu caranya adalah dengan melakukan pertemuan daring dengan platform yang berbasis digital, dan dengan menerapkan Society ini, pertemuan daring akan lebih mudah dijalankan. Nah, berhubungan dengan Society 5.0 yang menggunakan teknologi sebagai alat bantu dalam beraktivitas daring, kita memiliki 3 referensi aplikasi penunjang untuk membantu kegiatan perusahaan. Yang pertama ada aplikasi Zoom Meeting. Keunggulannya merupakan ada fitur raise hand ketika ingin bertanya, lalu layanannya juga sudah berbasis cloud, ada fitur untuk berkendara juga, dan ada banyak menu pengaturan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Aplikasi yang kedua merupakan Google Meet. Keunggulannya merupakan ketika kita merekam pertemuan, percakapannya pun juga ikut terekam. Dan akses aplikasi ini lebih mudah daripada aplikasi lainnya. Dan yang terakhir ada aplikasi Microsoft Teams. Keunggulan dari aplikasi ini adalah memudahkan kita dalam berkelompok, dan keamanannya pun lebih terjamin karena langsung datang dari Microsoft. Setelah melakukan riset, kita mendapatkan informasi bahwa pengguna aplikasi Zoom sangat meningkat ketika berada di pertengahan bulan Maret, tepatnya pada tanggal 20 Maret 2020. Ada sekitar 257.853 pengguna baru. Peningkatan penggunaan aplikasi Zoom ini mengalami sebesar 183% dari minggu-minggu sebelumnya. Kami telah melakukan analisis perbedaan antara pertemuan daring dan luring. Hasil analisis tersebut kita bagi menjadi beberapa kategori. Untuk kategori tempat dan waktu, pertemuan daring akan lebih bersifat fleksibel karena bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Untuk pertemuan luring akan lebih spesifik karena harus ditentukan tempat dan waktunya terlebih dahulu. Untuk kategori biaya, pertemuan daring akan lebih sedikit karena kebutuhannya hanya perangkat dan jaringan. Namun untuk pertemuan luring, biaya akan lebih banyak karena kebutuhannya lebih banyak, yaitu berupa hand sanitizer, masker, bilik disinfektan, dan hal-hal lain yang dibutuhkan untuk mencegah terkenanya pegawai dengan COVID-19. Dari segi suasana, pertemuan daring akan mudah terganggu karena banyaknya distraksi yang dialami. Sedangkan untuk pertemuan luring akan lebih fokus karena minimnya distraksi ketika sedang ada pertemuan yang terjadi secara langsung. Dari segi keamanan COVID-19, pertemuan daring akan lebih aman karena tidak terjadinya kontak fisik antar pegawai. Namun, untuk pertemuan luring akan lebih berisiko karena kemungkinan terjadinya kontak fisik sesama pegawai. Untuk jumlah peserta, pertemuan daring bisa disesuaikan dengan akun yang dibeli. Untuk pertemuan luring, jumlah peserta hanya maksimal setengah dari daya tampung ruang pertemuan.
Sekian presentasi saya. Berikutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Melati. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, kami telah melakukan analisis perbedaan dan menemukan bahwa jumlah peserta dari pertemuan daring dan luring cukup berbeda. Berikut merupakan analisis jumlah peserta yang telah kami lakukan. Berdasarkan dokumentasi perusahaan, dengan menggunakan foto ruang rapat Lotus yang merupakan ruang rapat terbesar yang kami miliki, kami menemukan bahwa dari 3 kursi untuk presenter, hanya terdapat 2 kursi yang bisa diduduki. Begitu juga dengan kursi untuk audiens. Dari 210 kursi yang ada, hanya 120 kursi yang dapat diduduki. Hal tersebut dikarenakan harus ada kursi kosong yang disediakan di tengah-tengah kursi yang boleh diduduki. Hal itu sesuai dengan peraturan dari pemerintah. Maka jumlah kursi yang dapat diduduki keseluruhan dari partisipan adalah 123 kursi. Kemudian, untuk jumlah peserta yang dapat dilakukan dalam rapat daring, platform Zoom memiliki 3 jenis akun yang ditawarkan, yaitu akun basic yang ditawarkan dengan harga Rp0 atau tidak dipungut biaya dengan maksimal partisipan 100 orang dan maksimal pertemuan selama 40 menit. Kemudian ada jenis akun yang kedua yaitu akun Pro. Pada akun Pro, akun ini dibanderol dengan harga Rp210.000. Kemudian maksimal partisipan yang bisa berpartisipasi adalah 100 orang dengan maksimal waktu tidak terbatas. Kemudian, akun yang ketiga adalah akun bisnis. Akun bisnis dibanderol dengan harga Rp285.000 per bulan. Kemudian, maksimal partisipan dari akun tersebut adalah 300 orang dengan waktu yang tidak terbatas pula. Dan dengan segala pertimbangan yang ada dan jumlah peserta yang harus mengikuti pertemuan, maka kami menyarankan perusahaan untuk menggunakan akun bisnis dari platform Zoom. Baik, selanjutnya setelah kita menganalisis jumlah partisipan yang bisa ikut berpartisipasi dalam rapat daring dan luring, selanjutnya yang akan kami analisis adalah biayanya. Yang pertama, biaya dari pertemuan daring. Pertemuan daring mengestimasikan partisipan berjumlah 180 orang karyawan dengan 70 orang investor. Pada pertemuan daring, biaya yang akan kami keluarkan antara lain yang pertama, 1 lisensi akun bisnis Zoom dengan harga Rp285.000 per bulan, kemudian kuota internet karyawan untuk 180 orang dengan harga Rp50.000 per bulan per orangnya. Kemudian, untuk pemeliharaan server, kami akan melakukan 1 kali per bulannya dengan biaya Rp100.000 per bulan, dan kemudian untuk gaji teknisi dan operator, kami akan memberikannya kepada 2 orang dengan Rp500.000 per bulan per orangnya. Dengan begitu, total pengeluaran untuk rapat daring adalah Rp6.385.000. Kemudian selanjutnya, kami akan menganalisis biaya pertemuan luring yang mengestimasi partisipannya berjumlah 100 karyawan dan 30 orang investor. Berikut merupakan pengeluaran yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang pertama ada 15 pieces hand sanitizer yang dibanderol dengan harga Rp30.000 per piecesnya, kemudian 1 pieces bilik disinfektan dengan harga Rp11 juta, kemudian 130 pieces masker yang disesuaikan dengan jumlah partisipan yang akan hadir dengan biaya Rp3.000 per piecesnya, kemudian 3 buah termometer kepala yang dihargai Rp200.000 per piecesnya, dan konsumsi serta akomodasi bagi 130 peserta rapat atau pertemuan yang dihargai dengan Rp40.000 per orangnya. Maka dari itu, kami menemukan bahwa total pengeluaran pada rapat luring adalah Rp17.640.000 per pertemuannya. Terlihat bahwa perbedaan partisipan dari rapat daring dan luring sangatlah berbeda, dikarenakan jika kita melakukan rapat luring, maka hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah, yaitu dengan mengosongkan setengah dari jumlah kursi yang terdapat pada ruang pertemuan. Baik, setelah banyak pertimbangan dan analisis, kami menyarankan kepada perusahaan untuk melakukan beberapa kebijakan, yaitu
melakukan pertemuan secara daring dengan menggunakan aplikasi rekomendasi berupa Zoom dan membeli lisensi akun bisnis sehingga sesuai dengan kebutuhan dan budget dari perusahaan. Selanjutnya, perusahaan juga harus mulai beradaptasi dengan lingkungan Society 5.0 sehingga dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dengan baik dan benar. Kemudian, perusahaan juga harus menyusun agenda pertemuan yang jelas dan terarah, karena walaupun pertemuan dilakukan secara daring, tapi pertemuan tersebut harus tetap kondusif dan berjalan dengan lancar, sehingga tujuan dari pertemuan tersebut harus jelas dan sesuai dengan kebutuhan dari audiens. Berikut merupakan referensi yang kami pakai dalam menulis laporan dan melakukan presentasi ini. Sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera untuk kita semua.